Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jamil alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam, amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi bersama saya Dedi Tasrifi SPDI, menyalami seluruh pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa sahabat Zakat TV rahimakumullah, kebanyakan orang dalam melihat ujian kehidupan dunia menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba pasti dengan hal-hal yang buruk. Kebanyakan orang menganggap Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan begitu banyak penderitaan-penderitaan, begitu banyak musibah-musibah yang dialami oleh umat manusia. Dan juga orang-orang itu menganggap bahwa segala macam bentuk kehinaan-kehinaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Namun pada hakikatnya ujian Allah Subhanahu wa taala tidaklah hanya berupa keburukan. Ujian Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berupa musibah, penderitaan dan kehinaan. Pada hakikatnya ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya memiliki dua bagian. Selain ujian berupa keburukan dan penderitaan, Allah Subhanahu wa taala juga menguji hamba-hambanya dengan kesenangan, kehidupan dunia yang mewah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 35, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Shadaqallahul azim. Bahwasanya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan akan kami uji kalian dengan bisyarri wal khairi fitnah, dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Pemirsa Zakat TV rahimakumullah, dalam surat Al-Anbiya ayat 35 ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya tidak selalu berupa keburukan-keburukan, tidak selalu berupa penderitaan-penderitaan. Namun Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan pada hamba-hambanya bahwa ujian Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pun ada yang berupa kesenangan-kesenangan dunia. Memang kita dalam menghadapi begitu banyak macam cobaan-cobaan hanya melihat hanya sebelah mata. Begitu berkeluh kesahnya manusia, begitu menderitanya manusia ketika mendapatkan ujian berupa keburukan. Namun ketika mereka mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang berlimpah dengan harta benda, mereka sesungguhnya menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Zakat TV rahimakumullah, untuk itu surat Al-Anbiya ayat 35 ini benar-benar harus dijadikan pegangan hidup bagi umat Islam. Al-Quranul Karim yang sudah benar-benar diyakini sebagai pedoman hidup umat Islam, kita gunakan, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita mengimani sebagian ayat namun mengkufuri ayat yang lain. Dengan surat Al-Anbiya ayat 35 ini, umat Islam dapat mengetahui bahwa segala macam bentuk kehidupan yang dialaminya
entah itu berupa penderitaan hidup, berbagai macam musibah, maupun kemewahan yang saat ini dirasakannya, itu kedua-duanya adalah ujian kehidupan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang begitu banyak musibah-musibah yang kita alami di penjuru dunia, khususnya di negara kita Indonesia ini. Musibah datang silih berganti, dari berbagai macam musibah di darat, berupa gunung meletus, dari mulai Sumatera di Gunung Sinabung sampai di Jawa Timur Gunung Kelut, banjir yang melanda Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, gempa bumi, dan kebakaran yang terjadi di berbagai tempat, itu merupakan ujian yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita pun tidak boleh melupakan, tidak selamanya kita hidup dalam penderitaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala berikan kehidupan bagi seorang hambanya dari mulai dia lahir menderita sampai akhir hayatnya. Namun ada kalanya orang hidup dalam kehidupan menderita, dan mungkin sesaat dia akan hidup dalam kesenangan dan kemewahan. Seperti halnya roda yang berputar, kadang di bawah, kadang pula berada di atas. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Untuk itu, menanggapi, mencermati dan mengkaji Al-Anbiya ayat 35 ini, kita menghadapi fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya di bangsa Indonesia ini. Memang ketika kita melihat kemewahan, kesenangan dunia pada diri orang lain, kita akan menganggap itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kembali pada hakikatnya, bahwa kemewahan dunia, bergelimang harta, bagi mereka orang-orang yang Allah lebihkan rezekinya, itu adalah ujian dalam kehidupan mereka sendiri. Kemewahan dan juga bergelimangnya harta mereka, sesungguhnya apakah menjadikan mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala? Ma'asyiral muslimin, pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Jadi kedua ujian dalam kehidupan dunia inilah Allah Subhanahu wa taala begitu banyak dalam ayat-ayatnya mengingatkan kita umat Islam agar senantiasa tidak silau, tidak selalu melihat sebelah mata dalam menghadapi ujian-ujiannya. Untuk itu, selanjutnya sebelum saya sampaikan kalimat-kalimat berikut, marilah kita jeda sejenak bersama pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Memang kehidupan dunia selalu silih berganti. Kadang kita senang, kadang kita susah. Namun alangkah baiknya kedua-duanya tersebut kita hadapi dengan lapang dada dan mengingat semuanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kita lupa
menjadikan kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala macam bentuk ujian yang buruk-buruk, ujian yang menjadikan kita sebuah musibah, penderitaan, jangan sampai kita menjadikan lebih buruk lagi. Ketika kita mendapatkan musibah, kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin benci kepada Allah Subhanahu wa taala, menganggap Allah tidak adil kepada kita. Itu menjadikan kita terjatuh pada dua lubang. Ketika kita susah, kita makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Namun memang ujian yang berupa kemewahan dunia pun jangan sampai menjadikan seorang itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika diberikan kemewahan, dia menikmati kemewahan tersebut tanpa menghiraukan orang di sekitarnya, tanpa menghiraukan lagi orang-orang yang membutuhkannya. Sehingga begitu banyak orang-orang yang menjadikan korban dari kemewahan-kemewahan tersebut. Jadi apabila kita mendapatkan musibah, maka kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai jatuh dua kali. Dan ketika kita mendapatkan kemewahan, jangan sampai kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pemirsa Zakat TV di rumah sekalian, selain kita begitu banyak melihat fenomena-fenomena saat ini, ketika masuk pada masa-masa kita berkampanye untuk pemilihan legislatif, barangkali itulah yang terjadi. Maka ketika seseorang membutuhkan dukungan menjadi salah satu calon legislatif, dia akan melakukan banyak hal, melakukan kebaikan-kebaikan, berbuat baik untuk menarik simpati orang lain. Akan tetapi ketika orang tersebut terpilih menjadi salah seorang anggota legislatif, terpilih menjadi pejabat, maka kebanyakan dari mereka adalah lupa kepada orang-orang yang telah mendukungnya, bahkan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan yang mereka miliki pada akhirnya tidak digunakan dengan amanah. Fenomena yang terjadi saat ini, begitu banyak para pejabat-pejabat pemerintahan di negara kita ini yang tidak amanah, sehingga pada akhirnya mereka berurusan dengan hukum. Itulah sebenarnya sudut pandang kita umat Islam, menganggap bahwa kesenangan dunia ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka lulus atau tidak? Kalau memang mereka tidak lulus dalam ujian kesenangan kemewahan ini, maka begitu banyak orang-orang yang dikorbankan. Ketika terjadi runtuhnya jembatan, mungkin sebuah jembatan yang direncanakan akan bertahan puluhan atau ratusan tahun, hanya beberapa tahun saja hancur dikarenakan ketamakan. Mungkin ada yang dikorupsi daripada konstruksi tersebut. Jadi begitu banyak orang-orang yang dirugikan apabila orang yang diuji dengan kemewahan tersebut lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila seorang yang diuji dengan penderitaan, kesulitan, dia jauh dari Allah, mungkin hanya sedikit dampaknya. Hal inilah yang pernah dikatakan oleh Bapak Muhammad Nasir dalam sebuah pidatonya. Beliau mengatakan bahwa apabila seseorang yang kalah dalam ujian bisyar yang buruk, maka kekalahannya tersebut hanya untuk dirinya sendiri. Namun apabila seorang yang diuji dengan kesenangan dunia lalu dia kalah, maka dampaknya akan dirasakan oleh keluarganya, lingkungannya, bahkan bangsa dan negaranya. Ternyata perkataan Bapak Muhammad Nasir tersebut benar-benar terjadi saat ini. Ketika orang-orang kaya, para pejabat
kalah dalam ujian kebaikan, kesenangan dunia tersebut, memang benar-benar dampaknya dirasakan oleh keluarganya, lingkungan, dan negaranya. Itulah pandangan dari Bapak Muhammad Nasir tentang ujian kesenangan tersebut. Benar-benar terjadi saat ini bangsa kita, ketika salah seorang oknum pejabat gagal, kalah dalam ujian kesenangan dunianya ini, akan dirasakan dampaknya malu oleh keluarganya, malu oleh lingkungannya, dan juga negara kita akan dirugikan begitu banyak uang negara yang bocor akibat ulah salah satu orang yang melakukan kejahatan tersebut. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Zakat TV rahimakumullah. Untuk itu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW dalam menghadapi ujian dalam kehidupan ini. Ujian yang bisyar, yang buruk, ataupun ujian bil khair, yang baik, semuanya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar para sahabat-sahabat terdahulu pun mengatakan bahwa kebanyakan orang mampu lulus dari ujian yang buruk, mampu lulus dari penderitaan-penderitaan. Namun kebanyakan orang tidak lulus dalam menghadapi ujian kesenangan dunia. Dalam hal ini pun Rasulullah SAW pernah mengatakan, mengingatkan bahwa Rasulullah SAW lebih khawatir umatnya nanti akan bergelimang harta. Rasulullah tidak khawatir umatnya dalam kefakiran, kemiskinan. Namun Rasulullah khawatir umatnya diuji dalam bergelimang harta sehingga lupa kepada Allah dan akan dibinasakan seperti orang-orang terdahulu, seperti orang-orang yang mewah kehidupannya, namun Allah binasakan dirinya dan juga hartanya. Dan hal ini benar-benar terjadi pada masa Islam selanjutnya. Ketika dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, mereka runtuh dikarenakan bergelimang harta dan kehidupan mewah yang dilakukan oleh para khalifah-khalifahnya. Nah, pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pertemuan kita pada kali ini setelah jeda pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Pemirsa Zakat TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu dalam menghadapi ujian kehidupan yang senantiasa silih berganti, kadang kita sulit, kadang kita senang, menjadikan kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa memandang sebelah mata ujian tersebut. Apabila kita mendapat ujian yang buruk, kita sabar, dan apabila kita mendapat ujian yang baik, kemewahan dunia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal inilah yang paling kita tauladani, yaitu Nabiullah Sulaiman alaihissalam, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau begitu banyak kenikmatan dunia. Ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam diberikan ilmu, lalu diberikan jabatan yang tinggi sebagai raja, lalu diberikan harta yang bergelimang begitu banyaknya, Nabiullah Sulaiman diberikan kehidupan begitu mewahnya, dan juga begitu banyak kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman, sehingga dapat memerintahkan manusia dan bangsa jin
Nabi Allah Sulaiman alaihissalam mengatakan, haza min fadli Rabbi, ini adalah kelebihan nikmat dari Tuhanku. Jadi boleh saja kita umat Islam kaya harta, boleh saja kita memiliki jabatan yang tinggi, namun ingatlah bahwa semuanya itu adalah rizki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya juga para sahabat-sahabat Nabi, Umar bin Khattab, sahabat Nabi Utsman bin Affan yang memiliki kekayaan yang berlebih, mereka tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kekayaan mereka, kemewahan mereka digunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk jihad fisabilillah, untuk meninggikan agama Islam. Begitu pula ma'asyiral muslimin, pemirsa Jakarta TV rahimakumullah, kita sekalian yang saat ini hidup di negara Indonesia ini, yang sebagian mungkin dalam kondisi ekonomi yang miskin, dan juga sebagian besar lainnya dalam kondisi ekonomi yang berlebih. Kita tidak perlu memandang sebelah mata. Apabila kita memang memiliki kelebihan harta, ujian Allah Subhanahu wa taala ini kita gunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan berinfak, berzakat, sedekah, wakaf dan lain-lainnya. Sehingga kesenjangan sosial antara yang kaya dan miskin, khususnya di negara kita ini, tidak semakin jauh. Karena ujian-ujian inilah yang menjadikan kita semakin jauh dengan sesama masyarakat lingkungan sekitar. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita semakin bersabar ketika kita mendapatkan ujian berupa musibah, dan juga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kekuatan ketika mungkin suatu saat nanti atau saat ini kita diberikan kemewahan, kelebihan harta, kita yakin bahwa ini pun merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun itu berbentuk dalam kenikmatan. Ma'asyiral muslimin, pemirsa Zakat TV rahimakumullah dimanapun berada, dan dengan sabar dan syukur inilah mudah-mudahan kita insya Allah akan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dalam kemewahan, sabar dalam musibah penderitaan, menjadikan kita Allah izinkan menjadi penghuni surga bersama para nabi-nabi terdahulu, bersama orang-orang soleh, dan juga para sahabat Nabi yang mencontohkan kekayaannya sebagai jalan media untuk keagungan umat Islam. Untuk itu marilah kita bersama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhoi segala aktivitas kita, menjadikan kita umat Islam yang kafah, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baiklah pemirsa Zakat TV rahimakumullah dimanapun Anda berada, kiranya demikianlah ujian dalam kehidupan kita, yaitu kebaikan dan keburukan, agar senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang telah saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.